Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Alam Saputra dari Lokal 4E Ekonomi Syariah dengan NIM 501180 166. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS saya, yaitu dengan mata kuliah ekonometrika. Mungkin langsung saja pemaparan saya, yaitu penanganan data ekonometrika dan analisis lanjutan dalam regresi linear. Dan bahan kajiannya adalah transformasi in, pembedaan, model laju pertumbuhan, skala unit dan pengukuran, dan pemilihan bentuk fungsional. Yang terakhir, perbandingan R2. Transformasi in atau inverse. Transformasi ini dilakukan dengan membalik nilai asli, yaitu dengan rumus satu variabel. Dalam Excel, rumusnya adalah sama dengan 1 garing var. Contohnya, nilai asli dikurang 1,4. Maka nilai transformasi 1 garing dikurang 1,4 sama dengan 0,714. Apabila data Anda ada nilai 0, maka tambahkan dengan konstanta. Misal, sama dengan 1 garing tutup kurung var tambah 1 tutup kurung. Yang kedua ada perbedaan. Dalam transformasi terdapat beberapa perbedaan. Salah satu contohnya seperti transportasi data. Transportasi ini merupakan data yang ditampilkan pada laporan Anda, tetap data aslinya, sedangkan data transportasi hanya untuk membuat data asli memenuhi asumsi. Rumus transportasi data atau transportasi jenis ini disebut juga dengan istilah transportasi akar kuadrat, square root. Transportasi akar digunakan apabila data Anda tidak memenuhi asumsi kehomogenan ragam. Dengan kata lain, transportasi akar berfungsi untuk membuat ragam menjadi homogen. Jika X adalah data asli Anda, maka X buka kurung X aksen tutup kurung adalah data hasil transportasi Anda. Jadi X sama dengan X. Model laju pertumbuhan. Regresi linear model laju pertumbuhan jenuh. Regresi linear model laju pertumbuhan jenuh merupakan salah satu terapan dari regresi linear. Regresi linear model ini dapat digambarkan juga dalam bentuk grafik berikut contoh gambarnya. Nah, ini adalah contoh gambar regresi linear. Oke, lanjut. Regresi linear model eksponensial memiliki bentuk persamaan, yaitu untuk mendapatkan persamaan tersebut dapat dicari dengan mencari persamaan berikut. Lanjut, yaitu skala dan unit pengukuran. Dalam skala pengukuran statistik terdapat 4 macam, yaitu pertama, skala pengukuran nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal adalah skala yang semata-mata hanya untuk memberikan indeks atau nama saja dan tidak mempunyai makna yang lain. Contoh, ini adalah data dan kode A, kode B. Ya, ada Yani 1,4 desi, bisa dilihat. Oke, lanjut. Keterangan. Kode 1 sampai dengan 4 semata-mata hanyalah untuk memberi tanda saja dan tidak dapat dipergunakan sebagai perbandingan antara satu data dengan data lain. Kode tersebut
dapat saling ditukarkan sesuai dengan keinginan peneliti menjadi alternatif B tanpa mempengaruhi apapun. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal ini merupakan skala ranking di mana kode yang diberikan memberikan urutan tertentu pada data, tetapi tidak menunjukkan selisih yang sama dan tidak ada nol mutlak. Lanjut. Contoh. Skala kecantikan A tersebut menunjukkan bahwa Yuni paling cantik dengan skor tertinggi 4 dan Astuti yang paling tinggi yang tidak cantik dengan skor terendah 1. Akan tetapi tidak dapat dikatakan bahwa Yuni adalah 4 kali lebih cantik dari Astuti. Skor yang paling tinggi hanya menunjukkan skala pengukuran yang lebih tinggi, tetapi tidak menunjukkan kelipatan. Selain itu, selisih kecantikan antara Yuni dan Desi tidak sama dengan selisih kecantikan antara Desi dan Ika, meskipun keduanya mempunyai selisih yang sama. Ini ada contoh skala kecantikan dan skala kecantikan B, A dan B. Yuni skala kecantikan A-nya adalah 4, sedangkan skala kecantikan B-nya adalah 10. Begitupun seterusnya Desi, Ika, Astuti, skala kecantikan A-nya 3, 2, 1 dan skala kecantikan B-nya 6, 5, 1. Lanjut. Skala kecantikan pada A dapat dikatakan dengan skala kecantikan B tanpa mempengaruhi hasil penelitian. Skala nominal dan skala ordinal biasanya mempergunakan analisis statistik parametrik. Contoh korelasi kendali, korelasi rank Spearman, chi-square, dan lain-lain. 3. Skala interval. Skala pengukuran ini mempunyai selisih sama dengan antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain, tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Contoh. Ini ada data seperti tadi, namun di sini adalah nilai mata kuliah dan skor mata kuliah. Terdapat kolom A dan B. Bisa dilihat kolom A, nilai mata kuliah Yuni adalah A, Desi B, Ika C, Astuti D. Dan skor mata kuliah B itu Yuni 4, Desi 3, Ika 2, dan Astuti 1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai A setara dengan 4, B setara dengan 3, C setara dengan 2, D setara dengan 1. Selisih antara nilai A dan B adalah sama dengan selisih antara B dan C, dan juga sama persis dengan selisih antara nilai C dan D. Akan tetapi tidak boleh dikatakan bahwa Yuni adalah 4 kali lebih pintar dibandingkan Astuti, atau Ika 2 kali lebih pintar dari Astuti. Meskipun selisihnya sama, tetapi tidak mempunyai nilai nol mutlak. Yang keempat adalah skala rasio. Skala rasio ini adalah skala pengukuran yang tinggi di mana selisih tiap pengukuran adalah sama dan mempunyai nilai nol mutlak. Contoh. Ini ada tabel, yaitu tabel data tinggi badan dan berat badan. Bisa dilihat, Yuni, Desi, Ika, Astuti memiliki tinggi badan 170, 160, sampai 140. Dan berat badannya mereka masing-masing antara 60, 50, 40, dan 30. Tabel tersebut adalah menggunakan skala rasio. Artinya setiap satuan pengukuran mempunyai satuan yang sama dan mampu mencerminkan kelipatan antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Sebagai contoh, Yuni mempunyai berat badan 2 kali lipat berat Astuti, atau Desi mempunyai tinggi badan 14,29% lebih tinggi daripada Astuti. Skala pengukuran interval dan rasio biasanya dikenal alat statistik. Pemilihan bentuk fungsional.
Terdapat beberapa bentuk fungsional dalam model regresi. Namun pada bagian ini hanya akan dijelaskan 4 jenis bentuk dari model regresi, yaitu model log-log. Yang kedua, saya jelaskan dulu. Model log-log atau sering juga disebut model double log atau model elastisitas konstan dan salah satu hasil transformasi dari suatu model tidak linear menjadi model linear dengan cara membuat model dalam bentuk logaritma. Untuk mempermudah pemahaman kita akan digunakan pendekatan Appraise untuk menjabarkan proses transformasi sebagai berikut. Menurut suatu teori ekonomi, hubungan antara kuantitas yang diminta dan harga suatu komoditas mempunyai bentuk sebagai berikut. Ini adalah rumus, teman-teman, yang mana Y adalah permintaan komoditas, X adalah harga komoditas, dan rumus selanjutnya adalah parameter. U adalah error. Oke, lanjut. Model log-log memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan model linear. Salah satu keunggulan model tersebut terdapat pada koefisien dalam model in, sebab nilai koefisien Sophie tersebut sesungguhnya merupakan ukuran elastisitas Y terhadap X. Atau dengan kata lain, koefisien slope merupakan tingkat perubahan pada variabel Y dalam persen. Bila terjadi perubahan pada variabel X, untuk kasus di atas di mana Y menyatakan permintaan dan X menyatakan harga. Lanjut. Yang kedua, model semi-log. Prinsip model ini sama dengan log-log, yaitu merupakan hasil transformasi dari model yang tidak linear. Bedanya kalau pada model log-log transformasi dilakukan terhadap semua data variabel, baik variabel terikat maupun variabel bebas. Sedangkan pada model semi-log, data yang ditransformasi hanya salah satu dari variabel terikat, X atau variabel bebas. Terdapat dua jenis model, yaitu model Lagrange, yaitu suatu model di mana variabel Y dalam bentuk logaritma, sedangkan variabel X berbentuk linear. Model Line-log, yaitu suatu model di mana variabel Y dalam bentuk linear sedangkan variabel X berbentuk logaritma. Yang ketiga, model double log, yaitu dapat digunakan sebagai regresi linear karena parameternya bersifat linear. Meskipun variabelnya tidak bersifat linear, berdasarkan hal tersebut dapat dikembangkan berbagai bentuk fungsional model regresi. Bisa dilihat, teman-teman. Model tersebut adalah terlihat tidak linear dalam parameter, tetapi secara intrinsik bisa dibuat linear dengan transformasi seperti rumus berikut ini. Lanjut. Yang terakhir adalah perbandingan R2. Determinasi R² atau R kuadrat atau biasa disebutkan dengan R2 yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel independen Y. Dengan kata lain, nilai koefisien determinasi atau R2 ini berguna untuk memprediksi dan melihat beberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. Contoh R2. Sebagai contoh, kita akan mengukur berapa besar persen pengaruh yang diberikan variabel motivasi X1 secara simulasi bersama-sama terhadap variabel prestasi Y. Namun sebelum itu kita perlu melihat terlebih dahulu apakah ada pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara stimulasi bersama. Ini adalah contoh tabel. Berdasarkan tabel output ANOVA tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi sig ini
Mungkin itu perpaparan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.